sore. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan analisis frekuensi data kuantitatif juga analisis frekuensi data kualitatif dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi pertama-tama kita harus membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, ini dia. Jadi apa sih itu SPSS? SPSS itu adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. Sebentar ya. Nah, ini sudah mulai terbuka. Nah, jadi pertama-tama ini kita klik silang aja, nggak usah dipeduliin. Terus nanti kita akan sampai ke sebuah page yang bentuknya seperti ini. Jadi ini kita langsung buka ke variable view buat masukin data-data yang ingin kita masukin. Misalnya ya, untuk yang pertama ini aku ingin nulis jenis kelamin menurut tabel yang mau aku analisis. Nah, terus nanti kalau udah dia bakal keluar kayak gini kan. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja ini tanda desimal, yang ini diabaikan widthnya. Terus tanda desimal itu buat nentuin ingin berapa ada tanda desimal di situ. Berhubung ini jenis kelamin kan jadi nggak perlu. Jadi kita tulis saja 0. Terus label ini tuh buat ntar mau ada tulisan apa di tabel kita kan. Jadi tulis aja misalnya ini sama kayak sebelahnya jenis kelamin. Terus valuesnya itu jenis kelamin kan ada 2, ditulis values yang pertama itu apa, misalnya di sini pria. Terus klik add. Habis itu yang kedua valuesnya yaitu wanita. Jadi ini tuh tergantung sama data kalian ya. Add, terus klik OK deh. Terus ini missing diabaikan, kolom juga diabaikan, algennya pilih aja yang left. Measure ini tuh kayak kalian tuh menulis jenis datanya apa gitu loh. Kan ini kan jenis kelamin. Berarti kalau jenis kelamin itu datanya itu data nominal karena dia tidak memiliki tingkatan. Terus yang kedua ini tuh aku mau analisis data buat nilai statistika. Ingat ya, jadi kalau kalian mau masukin data di sini itu gak boleh pakai tanda spasi, karena kalau pakai tanda spasi nanti dia nggak bakalan bisa kehitung. Terus nanti kita tunggu keluar, desimalnya 1 aja. Terus di sini tulis aja nilai statistika. Nah, ini non karena nggak ada valuesnya. Terus ini diganti left biar gampang. Measure-nya dia pakai data nominal. Dia pakai scale. Karena apa? Dia tuh punya tingkatan gitu loh, tingkatan buat kuantitatifnya. Terus kalau udah kita buka data view-nya. Nah, setelah sampai di data view tinggal ditulis deh menurut data yang kalian ingin analisis. Misalnya ya, kalau data yang aku buat itu jenis kelamin. Jadi kan aku tulis jenis kelamin pria itu nomor 1. Berarti di sini kalau aku mau nulis pria, berarti aku klik nomor 1. Terus bawahnya nomor 2. Itu terus sampai ke bawahnya ya. Nah, biar cepet kita cut aja. Ya, ini sudah selesai, udah ditulis semuanya buat jenis kelamin. 1 itu buat pria, 2 itu buat wanita. Jadi sesuai data yang aku ingin masukin di situ. Itu jenis kelamin udah dimasukin semuanya. Ini jadi totalnya ada 25 data sama nilai statistikanya. Nah, udah. Terus kalau kayak gini kita bakalan menganalisis frekuensi data kuantitatif sama kualitatifnya. Gimana caranya? Yaitu analis di sini. Nah, diklik kan. Habis itu kita tuh kan bakal melakukan
melakukan ini analisis deskriptif statistika yang klik yang ini, terus klik yang frekuensi. Udah, tinggal ditulis. Terus kamu kalau pingin menganalisis data yang kuantitatif, berarti di daerah variabel ini masukin variabel yang nilai statistika kan. Terus kalau udah, habis itu kita klik chartnya. Nah, kita pilih yang apa? Terserah nih, di sini bisa bar chart, pie chart atau histogram, tapi aku pilihnya pakai pie chart. Diklik, terus continue. Terus kita klik statistiknya buat ngetahuin data-datanya di sini apa aja. Kita klik persentil, terus ditulis 10 buat nyamain aja ya. Terus klik add, habis itu klik lagi 90, terus klik add. Terus ini pengen ada data apa aja, terus di sini aku klik mean sama median. Terus ini untuk distribusi datanya, kalian pengen ngedistribusi data apa aja. Kalau aku pengen skewness sama kurtosis. Habis itu ini untuk dispersionnya, klik semuanya aja ya, standar deviasi, variansi, range, minimum, maksimum, sama standar error mean. Terus kalau udah, klik continue. Formatnya ascending values, compare, oke. Habis itu udah, tinggal di oke. Kita tunggu hasilnya keluar. Nah, ini dia sudah keluar datanya. Ini buat yang analisis data kuantitatif dari nilai statistika. Nah, sekarang kita balik lagi ke bagian yang depan ini. Kita bakal ngelakuin analisis data kualitatif. Sama kayak yang tadi, deskriptif statistik, frekuensi, terus tinggal diubah aja. Nah, variabelnya jadi yang jenis kelamin karena di kualitatif. Statistiknya masih sama seperti yang tadi, continue. Chartnya juga chart, formatnya ini, oke. Terus klik oke. Nah, sudah ketemu. Dari sini saya akan menganalisis data kuantitatif yang ada. Jadi di sini ini adalah valid data dan ini adalah missing data. Valid data di sini itu jumlahnya ada 25 dan missing datanya itu jumlahnya 0. Terus meannya itu 67,840. Apa sih mean itu? Jadi mean itu adalah rata-rata suatu data. Ya, rata-rata, jadi semua data yang ini nilai kuantitatifnya. Terus yang berikutnya standar error of mean. Apa sih ini? Standar error of mean itu adalah indeks yang menggambarkan sebaran rata-rata sampel terhadap rata-rata dari rata-rata keseluruhan kemungkinan sampel. Nah, ini besarnya di sini adalah 3,4504. Habis itu median. Median itu apa sih? Jadi median itu nilai tengah dari suatu data. Habis itu standar deviasi. Standar deviasi itu apa? Standar deviasi adalah akar dari varian yang menunjukkan simpangan baku yang menyatakan keragaman dari suatu sampel, atau bisa dibilang ukuran penyimpangan nilai data dari rata-rata sampel. Habis itu variansi. Apa sih variansi itu? Jadi variansi itu tujuannya untuk melihat keberagaman data, untuk melihat keberagaman suatu data instrumen yang dibuat. Nah, variansi itu apa? Variansi itu adalah rata-rata perbedaan antara mean dengan nilai masing-masing observasi. Terus habis itu ini ada skewness. Skewness itu apa sih? Jadi skewness itu adalah tingkat kemiringan distribusi data. Jadi gimana cara nyarinya? Cara nyarinya adalah nilai skewness ini yang dibagi sama standar error of skewness. Jadi ini bakal nempuin nilai buat distribusi data. Terus bawahnya adalah kurtosis. Apa itu kurtosis? Jadi kurtosis itu tingkat keruncingan atau kepilihan distribusi data. Terus di sini ada range. Apa itu range? Range itu adalah nilai yang menunjukkan perbedaan antara nilai pengamatan yang paling tinggi dengan nilai pengamatan yang paling rendah.
Nah kayak gitu kan, ini ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Terus persentil itu apa? Persentil adalah titik atau nilai yang membagi distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar, atau bisa juga disebut dengan ukuran perseratusan. Nah ini besarnya ada nilai statistika. Di sini ini adalah hasil output yang kita hasilkan dari data yang kita masukkan tadi. Nah dari data ini, dari pie chartnya ini, kita tuh bisa tahu manakah itu ya. Dari sini kita bisa tahu dari data kuantitatif ini mana yang datanya paling dominan. Di sini yang menunjukkan data paling besar adalah warna biru tua, yaitu nilai dengan 45, sama tanda biru cian ini berarti dia nilai nomor 65. Sini berarti dia yang dominan itu nilai 45 sama nilai 65. Sama juga kayak buat yang analisis data kualitatif. Di sini nilai validnya itu ada 25, meannya 1,8, standar error 0,82. Nah seperti itu. Ini ada standar deviasi, juga ada standar error rata-rata. Nah kayak gini. Nah kalau dari sini kita bisa, dari pie chart ini kita bisa tahu kalau data yang paling dominan di sini adalah wanita, karena dia memiliki bagian paling besar. Nah terus pada data kurtosis dan skewness itu kita bisa menemukan hasil sebagai berikut. Jadi hasil nilai skewness, data nilai praktikum, seperti yang caranya tadi, yaitu dengan cara membagi nilai skewness dibagi dengan standar error of skewness. Nah itu nanti dia bakal ketemu hasilnya adalah 0,284. Nah dari sini kita bisa tahu kalau nilai skewness-nya itu antara min 2 dan 2, itu berarti tandanya dia terdistribusi dengan baik. Nah tapi kalau terdistribusi normal, tapi kalau di luar itu berarti nggak normal. Yang di bawahnya juga sama. Buat analisis skewness data kualitatif itu kan dengan membagi nilai skewness dibagi standar error. Nah nanti itu hasilnya adalah yang untuk jenis kelamin itu negatif 0,00034. Jadi di situ dia itu terdistribusi normal. Untuk standar kurtosisnya juga terdistribusi normal. Gimana cara nyarinya? Sama, yaitu nilai kurtosis yang dibagi dengan standar error dari kurtosis. Nah nanti kalau yang buat data kualitatif ini hasilnya adalah kurtosisnya ya. Kurtosisnya nanti ketemunya 0,65 buat yang data nilai kuantitatif. Terus yang rasio data kuantitatif ini nanti bakal ketemunya berarti nilai kurtosis dibagi dengan standar error of kurtosis itu kan min 1,502 dibagi 902. Nanti itu hasilnya adalah adalah 0,03. Ya jadi begitu ya, sekian dari saya, terima kasih.